Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amir Hamzah dengan NIM D1C022022 dari program studi Teknologi Hasil Pertanian R2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan jurnal saya yang membahas tentang microwave heating. Lihat di sini mana ini adalah mengampu dari mata kuliah unit proses yang membahas tentang microwave heating. Microwave heating adalah pemanasan gelombang mikro yang mana melibatkan bahan pemanas menggunakan gelombang elektromagnetik. Ketika suatu bahan terkena radiasi elektromagnetik, ia menyerap energi dan juga memanas. Bisa dilihat di sini ilustrasinya microwave saat memanggang ayam. Bagaimana sih prinsip kerja dari microwave heating ini? Microwave bekerja dengan arus listrik, tepatnya radiasi gelombang mikro. Makanya namanya microwave dengan bahasa Inggris. Gelombang yang di dalam microwave ini frekuensinya dalam kisaran 2500 MHz sampai 2,5 GHz. Gelombang ini kemudian diserap oleh lemak, gula, dan air pada makanan. Gelombang yang diserap inilah memicu molekul-molekul di dalam makanan ini untuk hasil panas karena saling bergerak. Di sini ada tiga pembahasan itu adalah bagaimana sih contoh penerapan dari microfitting. Yang pertama itu adalah bagaimana kinetika dalam baking ataupun membuat roti yang mana perlakuannya kepada dough ataupun adonan dengan membandingkan yang konvektif dan juga microfitting ataupun yang lebih maju, lebih modern. Yang kedua itu adalah microwave processing of honey negatively affect honey antibacterial activity by inactivation of derived glucose oxidase and deficient satu. Yang ketiga adalah microwave assisted dehydration of broccoli byproduct and simultaneous extraction of bioactive compound. Di sini pembahasan pertama bagaimana sih perbandingan dari pemanggangan roti ataupun pemanggangan dari adonan terhadap roti yang konvektif dan juga microheating. Bisa dilihat bagian kanan dulu, yang mana kalau misalnya dengan menggunakan cara konvensional yang mana menggunakan sumber panas, bagian permukaan dari sampel ataupun bahan pangan yang bagian paling luar itu kan terkena panas duluan. Jadi sehingganya panas itu tidak terlalu merata. Karena bisa dilihat bagian tengah itu warnanya adalah biru, sedangkan bagian luar sudah merah. Beda dengan microfitting, yang mana microfitting karena menggunakan gelombang gelombang mikro, jadi sumber panas ataupun molekul yang pertama kali memanas itu dari bagian dalam. Sehingganya kita bisa menyimpulkan kita berbelok sedikit ke kiri pada ilustrasi yang ke kiri. Pada figure 5 ataupun foto yang kelima yang di atas, yang mana A itu adalah hasil dari pastry menggunakan convective heating selama 10 menit. Bisa dilihat memang tinggi dari adonan sama. Tapi kita lihat lagi apa namanya penjelasannya itu adalah menggunakan convective heating selama 10 menit. Tapi warnanya sudah kecoklatan dan sudah tidak terlalu cantik. Apabila kita melakukan lebih lama lagi, maka akan luntur. Berbeda dengan microfitting, mana pengembangan sudah hampir sama dengan convective heating yang selama 10 menit, tetapi hanya memerlukan waktu 75 detik saja. Di sini ada perbandingan bagaimana sih kulit terluar dari pastry saat diberikan perlakuan. Bisa dilihat pada sini browning kinetic of pastry yang atau konveksi yang ditemukan di microfitting. Yang kedua adalah microwave heating pada madu. Yang mana bagian A itu adalah defisit satu, yang mana ditanda kurung oleh total protein di saat diberikan treatment ataupun perlakuan microwave. Yang kedua itu dengan menggunakan konvensional. Bisa dilihat di sini persentase dari microwave heating dan juga apa namanya konvensionalis cukup berbeda jauh apabila dilihat dari perbedaan waktu-waktu mereka saat diberikan pemanasan. Karena terdapat adanya perbedaan sangat signifikan nih sampai 3 bintang pada bagian B di sini yang membuktikan bahwasanya pada perbedaan rentang waktu tertentu ataupun dengan menggunakan berbedanya metode, waktu yang diperlukan pun jauh lebih sedikit.
Yang di atas bisa dilihat menggunakan sampai waktunya jam satuannya, di bawah ini hanya second. Yang ketiga itu adalah microfitting brokoli, di mana microfitting ini digunakan untuk membantu bagaimana sih persiapan awal saat ingin membuat dehydration brokoli. Bisa dilihat di sini praktik awalnya yaitu initial brokoli ataupun sampel awal diberikan pemanasan, bisa jadi dehydrated brokoli ataupun DWB. Kalau misalnya bisa diberikan ekstraksi lagi, bisa dibuat lagi, bisa dibuat stok. Di sini ada tabel pembahasan yang mana itu akan membahas bagaimana sih komposisi gula, komposisi polymeric sugar, free sugar, dan juga protein. Bisa dilihat di sini pada sampel itu menggunakan 6 kali pengulangan, namun tetap sama perbandingannya. Itu yang pertama itu adalah konvensional. Eh, yang pertama itu adalah bagaimana apabila sebelum dilakukan pengeringan secara microwave. Yang kedua ini digunakan pengeringan secara microwave. Bisa dilihat di sini, ada banyak sekali beberapa kali pengulangan ini memiliki perbedaan bagaimana free sugar ini terkandung di dalam bahan pangan. Yang mana apabila kita melakukan dry heating, di mana sugar akan turun dengan cukup signifikan karena perbedaannya ada 2 bintang, ada 1 bintang, dan juga ada 2 bintang, 1 bintang, 1 bintang lagi. Dan untuk perbedaan protein yang mana ini cukup penting, tidak terlalu jauh dalam satuan miligram per gram. Jadi kesimpulannya, penggunaan microbeading merupakan metode pengolahan yang memanfaatkan kalor yang sangat efektif dalam mengolah bahan pangan. Dengan optimalitas hasil secara organoleptik, membunuh bakteri patogen, dan dalam mengolah bahan pangan kering ataupun dried product. Dengan degradasi nutrisi bahan pangan yang sangat-sangat minim. Di sini bisa dilihat dari mana saya mendapatkan informasi yang saya jelaskan tadi. Mungkin sekian dulu hasil dari presentasi saya pada kali ini. Apabila ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.